materi disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, dan tentu melengkapi topik diskusi kita setelah kita berangkat dari perspektif nasional, kemudian dilanjutkan dengan perspektif internasional yang berkaitan dengan geopolitik dan Indo-Pasifik, dan kemudian kehadiran Ibu Bupati melengkapi bagaimana peran sinergisitas TNI adalah kita dalam aspek yang lebih regional atau di aspek pemerintahan daerah. Nah, ini menjadi sangat penting, beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Bupati dalam pengalaman di Kabupaten Luwu Utara, sinergisitas antara TNI dan pemerintah itu berjalan dengan baik. Tadi digambarkan oleh Ibu Bupati bahwa setiap ada bencana alam yang menimpa masyarakat, TNI menunjukkan sikap yang begitu cepat dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam melindungi masyarakat dari bencana alam tersebut. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanpa perlu saya panjang lebar lagi, sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di live YouTube dan juga di live IG, tetapi saya barangkali akan menyaring di 3 pertanyaan yang sebelumnya masuk di live IG Nur Institute. Pertama untuk Bang Marhendra Handoko, pertanyaannya cukup menantang dan menarik ini. Dalam hal ketahanan, bisakah Pak Andika menjadikan Indonesia sebagai macan Asia seperti jargon Indonesia sebelumnya? Itu pertanyaan pertama untuk Bang Marhendra Handoko. Pertanyaan kedua untuk Bang Sadam Al-Jihad. Menurut Presiden Asia Afrika, ini sangat spesifik, bisakah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menangani masalah-masalah yang dihadapi di Asia Afrika dan Indo-Pasifik? Dan nanti bisa juga ditanggapi oleh Bang Afandi untuk pertanyaan yang kedua tadi. Dan pertanyaan ketiga untuk Ibu Bupati, sebetulnya udah dielaborasi juga tadi, tapi barangkali nanti bisa dipertegas oleh Ibu Bupati. Bagaimana rumusan TNI adalah kita dalam perspektif good government menurut Ibu Bupati? Saya akan memulai ke Pak Marhendra Handoko untuk pertanyaan pertama. Tadi Bang, pertanyaannya dalam hal ketahanan, bisakah Pak Andika menjadikan Indonesia sebagai macan Asia seperti jargon Indonesia sebelumnya? Monggo Bang Marhendra Handoko untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Mohon maaf Bang, masih unmute. Ya, terima kasih atas moderator atas waktunya untuk menjawab ini, dan terima kasih. Mungkin saya mau menyapa Ibu Indah Putri Andriani, atau kita panggil Yunda Indah Putriani. Salam kenal, salam hormat dari Jogja, Ibu Indah Putriani. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di pertemuan-pertemuan yang tidak seperti ini, virtual, jadi diskusi-diskusinya bisa lebih menarik. Insyaallah. Ya, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya menyampaikan bahwasanya mungkin sedikit akan saya runtut bagaimana sejarah macan Asia tersebut. Jika memang pada waktu itu di bawah kepemimpinan presiden kita, mungkin pada waktu Pak Soeharto, negara kita terkenal dengan macan Asia. Nah, terkait dengan konteks hari ini, apakah Jenderal Andika Perkasa mampu mewujudkan jargon macan Asia tersebut dalam kegiatan-kegiatan TNI ke depannya? Terkait dengan masalah tersebut, mungkin ada beberapa, saya harus menjawab secara jujur. Jika mulai dari rentan masa jabatan Jenderal Andika Perkasa untuk mewujudkan Indonesia sebagai macan Asia, mungkin harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Artinya masa jabatan Andika Perkasa hanya mungkin ada keterbatasan waktu, sehingga untuk mewujudkan macan Asia tersebut, saya yakin pasti ada tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi. Kedua, terkait dengan macan Asia tersebut, memang ini sudah terkait
dengan kebijakan presiden. Artinya sebagai pemegang mandat tertinggi dari rakyat, sehingga antara presiden dengan panglima TNI harus berkolaborasi. Namun kalau kita lihat dari konteks negara kita hari ini, bagaimana profil Presiden Joko Widodo dan bagaimana visi dari Jenderal Andika Perkasa, kita lihat berarti ada korelasi, ada sinergi antara Jenderal Andika Perkasa dengan Presiden Jokowi. Jadi kalau kita pastikan seperti Ibu Bupati tadi sampaikan, ada 8 langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa dalam mengaktualisasi atau mengejawantahkan visi dan misinya. Memang salah satunya adalah yang menarik itu adalah bagaimana mengembalikan peran TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu memang sebenarnya tadi akan kita jelaskan, namun sepertinya karena saya melihat konteksnya sinergitas aktualisasi ini, saya tidak menjawab detail teknisnya tersebut. Cuma kalau dikembalikan dari fungsi Macan Asia tersebut, dari konteks Macan Asianya, jika lihat kita pada waktu itu, bagaimana doktrinisasi Pancasila yang dilakukan oleh almarhum Presiden Soeharto terhadap masyarakat, bisa kita lihat bagaimana adanya penataran P4 dan kemudian bagaimana pelajaran PMP. Nah, jika ingin menjadikan negara kita sebagai Macan Asia, sepertinya kalau menurut saya pribadi dan dari beberapa visi misi TNI tadi, memang harus adanya nasionalisme, jiwa nasionalisme sendiri yang sangat kuat. Kenapa? Macan Asia tersebut adalah sesuatu yang sebutan yang disematkan kepada Indonesia oleh negara-negara Asia. Artinya negara-negara Asia pada waktu itu melihat Indonesia ini sangat kuat kedaulatannya, pertahanannya, dan kemudian jiwa nasionalismenya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, saya kira mungkin bisa kita lakukan upaya bagaimana nasionalismenya itu ditingkatkan. Karena pada kesempatan hari ini saya menjawab tadi bagaimana sinergitas aktualisasi TNI adalah kita. Artinya ketika TNI bekerja tidak dilaksanakan didukung oleh rakyat, saya pikir kerja-kerja TNI juga tidak akan membuahkan hasil yang cukup maksimal. Bagaimana yang disampaikan oleh Bupati tadi, ada tentara manunggal masuk desa, memang itu bagian dari TNI untuk menguatkan atau masuk ke dalam akar-akar rumput sehingga mampu menyikapi persoalan-persoalan yang ada atau yang timbul di masyarakat. Jadi kalau menurut saya, bisa saja Jenderal Andika Perkasa mengembalikan nama Macan Asia. Namun mungkin secara pribadi saya melihat dengan rentan waktu tugas kedinasan beliau sebagai panglima TNI yang cukup singkat, saya kira mungkin langkah-langkah tersebut mungkin akan mendapatkan tantangan berat. Kenapa? Jelas, walaupun visi misi disampaikan hanya 5 menit oleh Jenderal Andika Perkasa, saya yakin TNI adalah sudah dilakukan kajian mendalam. Sehingga pilihan kata TNI adalah kita itu menjadi bagian yang cukup signifikan. Dan kenapa cukup signifikan? Karena memang antara TNI dan masyarakat atau kita itu adalah suatu kekuatan yang strategis. Artinya ada kekuatan strategis yang tidak bisa dipecah belah, dan bagaimana kekuatan tersebut bisa mewujudkan negara Macan Asia. Hanya saja secara langkah teknis saya sampaikan untuk mewujudkan tersebut, saya kira mungkin Jenderal Andika Perkasa akan menghadapi tantangan cukup berat. Karena apa? Jelas, ketika masa kerja kedinasan dibatasi oleh waktu, maka visi misi tersebut jika tidak mampu dilaksanakan oleh Danrem, Dandim, dan Danramil atau jajaran di bawahnya, maka hal tersebut mendapat tantangan cukup berat. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Mas Rizal. Tapi pada prinsipnya seperti pendapat Nur Kholis Majid dalam bukunya Sejarah Peradaban itu menyebutkan bahwasanya ketika dia datang ke Jepang, dia tidak pernah melihat orang Muslim atau orang Islam, tapi dia melihat nilai-nilai Islam di situ. Artinya apa? Di situ timbul, di situ sangat baik kedisiplinannya, menjaga kebersihannya, kemudian ketertiban administrasi. Dan di Jepang kita tahu semua jarang sekali pejabat yang dihukum karena korupsi dan begitu. Artinya jika ingin memunculkan kembali Macan Asia, memang harus diwujudkan dari nilai nasionalisme dan kemudian mengakar ke tingkat masyarakat sehingga di masyarakat kita terjaga stabilitas nasionalnya. Artinya seperti itu, Pak Moderator. Mungkin kalau kurang puas nanti kita bisa diskusi lebih lanjut.
Ya, baik. Terima kasih Bang Mahendra Handoko atas tanggapannya. Masih ada peluang untuk mengembalikan Indonesia sebagai macan Asia yang dikemukakan oleh beliau tadi dengan optimisme tentunya, dan tentu dihadapkan dengan beberapa hal yang perlu kita jawab sebagai generasi muda, dan itu menjadi PR kita bersama, bukan hanya TNI. Baik, sebelum ke pertanyaan yang kedua, saya lupa untuk menyampaikan salam dari Pak Panglima, dari Pak Jenderal Andika Perkasa kepada hadirin sekalian, wabil khusus pada narasumber ke Bupati Indah Putri Indriani. Salam hormat dari Pak Panglima tadi, Bu. Beliau izin tidak bisa join karena sedang keliling lagi Natal dan Tahun Baru. Dan juga kepada narasumber lainnya, beliau mengucapkan permohonan maaf dan tidak bisa untuk bergabung, tetapi beliau titip salam hangat dan salam hormat kepada narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua kepada Bang Sadam Al-Jihad. Spesifik Bang, pertanyaannya, menurut Presiden Asia Afrika, bisakah Panglima TNI menangani berbagai masalah-masalah di Asia Afrika dan di Indo-Pasifik? Monggo Bang ditanggapi, waktu dan roomnya kami persilakan. Iya, dengan konsekuensi TNI adalah kita, itulah bahwa Panglima TNI membutuhkan kekuatan moral bangsa Indonesia untuk bisa di tengah posisinya ada kedaulatan pertahanan dalam diplomasi pertahanan itu sendiri. Jadi artinya yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kesanggupan Panglima TNI dengan adanya visi TNI adalah kita, itu bagian mutlak bahwa kesanggupan itu ada ketika rakyat membersamai TNI dan TNI membersamai rakyat. Nah, di situ ada poin mutlaknya di situ. Ketika garis pondasinya adalah rakyat atau masyarakat Indonesia, maka apapun konsekuensi terkait dengan kedaulatan pertahanan itu sendiri, itu atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Jadi bukan atas nama kelompok tertentu ataupun oligarki dan sebagainya, bukan. Tapi saya kira bahasa TNI adalah kita sudah menjawab sebuah keyakinan besar dari Panglima TNI untuk mampu ya berada dalam gelombang diplomasi kawasan yang luar biasa besar. Kalau hari inilah sebetulnya kita di Mohon maaf. Ya, hari ini kita dituntut, ya, bangsa Indonesia dituntut dalam diplomasi pertahanannya, dalam satu skema politik global, politik kawasan. Nah, artinya apa? Artinya dengan adanya kemampuan diplomasi yang dilakukan oleh Jenderal Andika ketika adanya latihan gabungan dengan Amerika Serikat, kemudian ketika Dubes Rusia masuk ke TNI AL, komunikasi di Belawan Medan, kemudian ketika koordinasi dengan beberapa atase pertahanan Jenderal Andika dengan Australia, saya kira di situ adalah posisi tawar bahwa untuk kekuatan pandangan politik kawasan global sudah dilakukan Jenderal Andika ketika menjadi Kasat. Nah, tinggal diperkuat ketika menjadi Panglima TNI dengan landasan TNI adalah kita. Nah, disitulah yang saya pikir bahwa dengan adanya momentum walaupun tidak panjang Jenderal Andika menjadi Panglima TNI, tapi menjadi hal yang penting untuk stabilitas kawasan. Karena ketika
ini tidak dilakukan, rekomendasi rakyat tadi, maka akan ada belum nanti di 2024 gitu. Ketika ada karena fenomena politik kawasan, karena ketika ada politik kawasan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, akan ada ada global effect, yang akan masuk ke persoalan-persoalan nasional kita, bahkan sampai persoalan di tingkat lokal. Nah, itu yang saya maksud bahwa kekuatan hari ini adalah kekuatan diplomasi kawasan, diplomasi pertahanan, dan peranan Jenderal Andika sendiri dalam posisi ini adalah menegaskan bahwa TNI adalah kita, bukan barisan atau terlihat ke arah obor tadi yang disampaikan, atau BRI tadi, One Belt One Road, atau Belt Road Initiative, atau juga bukan juga sebagai AUKUS ketika Australia, United Kingdom, dan United States of America datang ke sini untuk berdiplomasi kawasan, kemudian ada Indo-Pasifik. Nah, apakah titik tengahnya ada di mana? Nah, inilah yang kemudian makna kita itu sendiri, bahwa tetap berdiri dalam gerakan non-blok, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, karena Indonesia dalam satu kawasan yang luar biasa pelik terkait dengan geopolitiknya. Nah, itu saya kira kekuatan kita itu adalah makna yang sangat dalam bagi perjalanan Jenderal Andika menjadi Panglima TNI nanti dalam waktu yang pendek ini. Dan keberhasilannya adalah bagaimana bisa berdiri di antara karang-karang itu sendiri. Jadi titik keberhasilannya adalah dengan adanya keseimbangan antara geopolitiknya itu sendiri. Ketika itu berhasil di 2023 ya, 2022 2023 ini, nah itu tingkat keberhasilan Jenderal Andika gitu. Saya kira mudah mengukur untuk tingkat keberhasilan berhasil atau tidak dengan visi yang konkret sebetulnya. Nah, visi yang konkret tadi yang TNI adalah kita, itu adalah gambaran bahwa kondisi pertahanan kita ini sedang dijadikan battlefield oleh negara-negara yang ingin menginterven dari Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita menjadi battlefield dari Australia, Cina, kemudian dari Cina, Amerika, Rusia, dan sebagainya. Nah, kemudian di mana titik keseimbangannya? Nah, inilah peran khusus yang akan dilakukan Jenderal Andika, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Panglima TNI dapat melakukan gebrakan keseimbangan itu sendiri. Itu yang paling penting. Dengan hadirnya keberaniannya dia melakukan latihan gabungan dengan Amerika, itu adalah titik keseimbangan diplomasi kawasan dan diplomasi pertahanan itu sendiri. Itu saya kira. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Indonesia tidak dilihat lagi bahwa Indonesia adalah Tiongkok, Indonesia adalah ini, tidak. Tapi ini adalah titik keseimbangan, dan itu adalah keberanian dari Panglima TNI bahwa TNI adalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin menarik tadi kita diskusikan bagaimana aktualisasi dari TNI adalah kita dalam perspektif internasional tadi, sampai pada bagaimana kekuatan diplomasi kawasan yang dilakukan oleh Pak Panglima ke depan. Tetapi dalam beberapa kesempatan beliau sudah menunjukkan akan diplomasi kawasan yang menggait beberapa latihan gabungan dan lain sebagainya tadi. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum saya ke Bang Fandi Ahmad, saya ingin minta tanggapan dulu ke Bang Marhendra Handoko, karena beliau jam 15.30 akan ada kegiatan dan tidak bisa bergabung sampai selesai dengan kita. Tetapi masih ada kewajiban ini Bang, masih ada pertanyaan untuk Abang dari live YouTube. Mohon izin Bang Marhendra masih bergabung.
Ya, Bang Marhendra masih bergabung. Ya, baik. Sepertinya beliau sedang berhalangan. Baik, selanjutnya tadi menanggapi pertanyaan yang kedua, ini dari perspektif Asia, Afrika, dan Indo-Pasifik. Selanjutnya saya persilakan ke Bang Fandi Ahmad untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang kedua tadi. Waktu dan zoom-nya kami persilakan, Bang. Oke, terima kasih. Kalau saya kira beliau akan bisa menjaga stabilitas itu asalkan beliau dapat sekali lagi menjaga stabilitas nasional dulu. Kalau saya bayangkan seperti ini, kalau seandainya kita di organisasi HMI ya, kalau seandainya kita sudah selesai dengan komisariat, otomatis ketika kita sudah di Korkom dan yang lainnya itu kan aman, kan seperti itu. Anggaplah dinamika Asia Pasifik atau Indo-Pasifik dan Asia Afrika itu adalah lintasan Korkom ataupun cabang ataupun PB. Ketika kita sudah selesai di komisariat, di internalnya keluar sendiri, otomatis akan kuat. Begitu juga ketika masa di PB, ketika cabang saja udah solid, kita sudah bisa mengamankan kepentingan politik di internal cabang, otomatis akan selesai juga di lapisan PB, kan seperti itu. Sama juga di Indonesia. Bagaimana ketika Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat kuat, dan kemudian ya SDM, kemudian SDA yang sangat melimpah dan yang lainnya, geopolitik yang sangat seksi sekali. Kalau seandainya ini kuat, ya sovereign, ya, berdaulat benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat dan yang lainnya, otomatis Indonesia bukan terpengaruh, tapi dia akan mempengaruhi. Itu sangat clear. Karena semuanya akan melewati teritori kita, kan seperti itu. Siapapun yang berkepentingan akan melewati teritori kita. Tergantung kita bagaimana Pak Andika ini kemudian menjaga teritori ini dengan baik. Otomatis anggaplah senjata itu tidak lagi mengarah ke dalam, tapi senjata TNI itu sudah mengarah keluar. Itu akan selesai. Tapi kalau seandainya senjata itu masih mengarah ke bawah, ke dalam, ya saya kira itu belum bisa. Tapi kalau dengan konsep TNI adalah kita, itu ya gambaran umumnya beliau sudah ingin mengarahkan bahwa yang dulunya ada arah tembakan itu ke dalam sudah diarahkan keluar, karena sudah di dalam udah anggapan selesai. Kalau ini sudah terjadi, ya segala hal konstelasi internasional selesai seperti itu. Karena kebijakan internasional, bilateral, multilateral dan yang lainnya, semuanya decision maker-nya tergantung dalam politik dalam negeri. Kalau dalam negeri aman, selesai sudah semuanya. Ini seperti itu, Bang. Ya, terima kasih Bang Fandi Ahmad atas tanggapannya. Langsung saja ke pertanyaan ketiga tadi untuk Ibu Bupati. Nah, barangkali mungkin sekaligus closing statement, Bu, ya, karena kami paham Ibu punya banyak kesibukan. Untuk memberikan tanggapan pertanyaan ketiga sekaligus closing statement, waktu dan room-nya, monggo Bu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Asrizal ya. Tadi pertanyaan ke saya, bagaimana rumusan TNI adalah kita dalam perspektif good governance. Nah, karena saya pemerintah daerah, mungkin pendekatannya adalah PP nomor 101 tahun 2000 tentang pemerintah yang baik. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pemerintahan yang baik dalam PP 101 tahun 2000, itu disebut secara spesifik. Ada 10, ya, ada 10 yang harus kita harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah profesionalitas. Kalau kita bicara tentang profesionalitas, saya kira TNI kita nggak ragukan ya. Nah, profesionalitas dari TNI ini kita tidak ragukan. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang akuntabilitas. Bagaimana semua kegiatan, aktivitas yang telah dirumuskan dalam program kerja dan lain sebagainya oleh TNI, oleh Pak Jenderal Andika, itu kemudian dapat dapat dipertanggungjawabkan kira-kira seperti itu pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Nah, kemudian yang ketiga, cirinya itu adalah transparan. Nah, kita ketahui
ini TNI ini adalah salah satu organisasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun terlalu jauh gitu loh. Dengan alasan ada eksklusivitas yang dimiliki oleh TNI. Ya. Jadi mereka ini mungkin dilindungi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Itu ada 10 informasi yang dikecualikan. Gitu. Nah, tapi kita berharap bahwa organisasi atau TNI ini tidak berlindung di undang-undang tersebut dengan alasan bahwa karena yang 10 itu salah satunya terkait dengan keamanan negara gitu ya. Nah, kita berharap mereka tidak berlindung ya, organisasi tidak berlindung dengan alasan keamanan negara untuk kemudian tidak menjadi transparan. Tetapi sesuatu yang harus diketahui oleh publik menurut saya itu harus dibuka gitu ya. Karena TNI sekali lagi TNI dia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apapun yang dilakukan, apapun yang disusun dengan alasan apapun, termasuk alasan pertahanan, ini harusnya dapat pertama dipertanggungjawabkan, kemudian harus dibuka kepada masyarakat. Ya, sejauh memang ada hal-hal yang sifatnya betul-betul khusus, itu yang kemudian dapat dikecualikan, gitu ya. Dia masuk dalam 10 informasi yang dikecualikan. Nah, kemudian yang keempat, supremasi hukum. Kita berharap bahwa posisi setiap warga negara, termasuk TNI, walaupun ada imunitas di dalamnya, kita berharap itu kemudian tidak terlalu jomplang gitu loh. Ada peradilan militer kalau terkait dengan katakanlah dengan tugas atau fungsi militer, ada kesalahan dan lain sebagainya. Tapi di luar itu, ya sebagaimana kita ketahui aturannya jelas, dia dapat dibawa ke peradilan sipil. Tetapi saya berharap ini betul-betul dapat dijalankan tidak hanya di level bawah, tetapi juga sampai ke level yang tertinggi, karena kedudukan semua warga negara itu kan sama di depan hukum gitu, ya. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah pelayanan prima. Nah, nanti dilihat apa-apa saja fungsi, peran dan fungsi TNI secara spesifik mungkin akan disusun di dalam rencana kerja ya tahunan oleh TNI misalnya, oleh kementerian terkait atau lembaga terkait, itu disusun gitu ya. Nah, nanti akan dilihat sejauh mana pelayanan prima. Kalau kita bicara pelayanan prima dalam konteks pemerintah itu kan ada SPM, ada standar pelayanan minimal misalnya. Saya yakin juga ada standar pelayanan yang dapat dilakukan oleh yang harus dilakukan oleh TNI. Nah, ini kita harapkan juga dipenuhi sehingga yaitu tadi ciri atau kriteria sebagai TNI sebagai sebuah organisasi yang mendukung pemerintahan yang baik itu dapat dipenuhi gitu. Nah, kemudian yang kelima, demokrasi. Saya terus terang tidak ingin menguraikan lebih lanjut konsep demokrasi dalam TNI itu seperti apa gitu ya. Ini lama sekali dulu perdebatkan. Adakah demokrasi di dalam organisasi TNI misalnya? Tetapi syarat ya dari pemerintahan yang baik, good governance, itu salah satunya adalah demokrasi. Dalam pengertian dia memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, ruang untuk mendengar apa yang menjadi masukan baik itu dari anggota, dari masyarakat, yang kemudian bisa dikelola sedemikian rupa dalam rangka perbaikan tentu saja pelayanan, perbaikan organisasi, penyempurnaan layanan ya yang diberikan oleh TNI. Nah, kemudian yang kesembilan efisien ya, efisiensi. Efisiensi ini menjadi salah satu syarat ya pemerintahan yang good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Tetapi tidak berarti kalau dengan TNI menurut saya sih efisiensi ini relatif gitu ya. Karena efisien tidak selalu efektif gitu. Contoh misalnya kita mau membeli alutistanya yang murah dong gitu. Tetapi efektivitasnya seperti apa? Dulu mungkin saya mencoba menganalogikan, mungkin kalau kita nonton film Armageddon ya. Armageddon dulu itu jadi ada perdebatan gitu. Nembak meteor itu mau dari dekat atau dari bumi, dari jauh gitu. Nah, kalau dari jauh ya dia tidak akan efisien, tetapi efektivitasnya belum dapat dipastikan gitu. Tidak dijamin. Ya, ditembak dari bumi
dihancurkan dari bumi, tapi belum tentu menghancurkan meteor itu. Atau ya kita dikirim armada mendekati meteor tersebut, kemudian ditembak dari dekat. Nah, itu mungkin akan jauh lebih efektif, tapi ada risiko-risiko gitu ya. Tapi meskipun demikian, mungkin efisiensi yang dimaksud di sini adalah bagaimana menjalankan roda organisasinya. Ya, bagaimana penganggaran dikelola secara terbuka gitu ya. Tidak jarang, mohon maaf, mungkin ini agak kurang enak didengar, tapi sering kita mendapatkan keluhan dari level bawah gitu ya, bahwa ya kalau ada kebijakan kami bekerja tetapi kami tidak bisa menikmati misalnya. Nah, itu dalam banyak hal juga jadi catatan bagi TNI supaya bisa menjadi organisasi yang betul-betul dicintai bukan hanya oleh rakyat tetapi juga oleh anggota gitu ya. Nah, kemudian efektivitas. Nah, ciri yang selanjutnya efektivitas. Tadi saya sudah jelaskan ini. Jadi efektivitas maksudnya adalah dalam setiap pelaksanaan fungsi, tugas, ya wewenang yang dimiliki, kita harapkan betul-betul efektif di dalam pelaksanaannya. Nah, saya sebagai bagian dari pemerintahan daerah, ya selama ini merasakan bahwa kalau TNI yang ditugaskan dibandingkan dengan masyarakat sipil, bukan berarti saya kemudian melakukan proses negasi terhadap keberadaan teman-teman sipil. Memang dalam banyak hal jauh lebih efektif. Ya mungkin karena mereka sudah terkoordinir dengan baik gitu ya. Mereka sudah punya pengalaman bekerja dalam tim, sehingga satu perintah itu kemudian tidak terlalu banyak diskusi gitu loh. Sudah ada keluar satu perintah itu kemudian dapat dieksekusi dengan cepat. Jadi jauh lebih efektif. Nah, kemudian yang ke-10 yang itu adalah ya bagaimana kemudian setiap kebijakan, setiap langkah yang disusun, ya kebijakan dalam pelaksanaan tugas wewenang ini kemudian dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi 10 ciri yang disebutkan di dalam PP 101 tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik, menurut saya ini juga harus dipenuhi oleh TNI, gitu ya, sehingga dia bisa menjadi sebuah organisasi yang good, ya, dikelola dengan baik, tata kelolanya akan jauh lebih baik, gitu. Nah, saya berharap bahwa TNI ini ke depan akan tetap menjadi organisasi yang inklusif, terbuka, gitu ya, karena mohon maaf selama ini ada kesan bahwa TNI masih menjadi organisasi yang eksklusif gitu. Bahkan tadi saking eksklusifnya dia bisa digunakan. Ya tadi Mas Pandi, mohon maaf kalau saya keliru menerjemahkan apa yang disampaikan tadi, digunakan oleh kelompok atau oleh perusahaan internasional untuk kepentingan tertentu misalnya, dan justru berhadapan dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita berharap ya dengan memenuhi 10 kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik, maka TNI akan menjadi organisasi yang lebih inklusif dan akhirnya dia akan aksesibel, gitu ya. Jadi dia aksesibel itu terbuka mungkin, yang memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalam juga ya untuk tumbuh dan berkembang bersama. Dan harapannya dengan demikian TNI akan selalu berada dengan masyarakat. Jadi sustainable-nya akan lebih langgeng gitu. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Dan akhirnya mungkin sebagai closing statement, TNI adalah kita. Menurut saya ini adalah sebuah jargon atau visi yang mulia untuk menegaskan kembali bahwa TNI tidak pernah lepas, tidak pernah jauh dari masyarakat. Oleh karena itu tugas kita semua untuk menjaganya bagaimana? Yaitu tadi mengingatkan kalau memang menurut versi kita ada yang perlu untuk kita perbaiki. Karena kenapa? Karena TNI adalah kita, gitu loh. Kalau TNI terdapat catatan yang perlu dibenahi, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga bertugas untuk bagaimana mengawal, ya, bagaimana mengawal dan memastikan sekaligus mungkin kita melakukan fungsi pengawasan, gitu ya. Bahwa 8 poin yang tadi itu betul-betul dapat diterapkan tanpa kemudian melepaskan peran TNI, karena saya menangkapnya 8 fokusnya itu lebih banyak keluar gitu loh.
Nah, sementara di internal ya keberadaan TNI masih sangat dibutuhkan. Jadi oleh karena itu menyeimbangkan peran eksternal dan internal dari TNI ya. Ini kita harapkan juga dapat terjaga gitu. Sehingga ya bonding ya, yang dibangun dari lahirnya TNI ini dapat terus terjaga sampai kapanpun selama NKRI ini tetap ada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih untuk Nur Institute yang telah melaksanakan kegiatan diskusi publik yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih narasumber semuanya. Saya mendapatkan insight yang luar biasa dari rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, telah berkesempatan untuk hadir dan diskusi bersama dengan Nur Institute. Harapannya tidak kapok Bu untuk kami undang lagi, karena akan banyak kegiatan-kegiatan diskusi publik yang akan diselenggarakan oleh Nur Institute. Sekali lagi terima kasih Bu atas kesediaan dan materi yang disampaikan, luar biasa, memberikan pengetahuan dan tentu spirit semangat baru buat kita semua, bagaimana melihat sinergisitas visi TNI adalah kita dalam dimensi regional. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena keterbatasan waktu, ada banyak sekali pertanyaan yang dan tadi fotonya pakai masker jangan tegur kita di live streaming YouTube, namun keterbatasan waktu yang memaksa kita untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada diskusi-diskusi kita di kesempatan yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Selanjutnya dari Bang Sadam Al-Jihad untuk memberikan closing statement-nya, Bang, mengenai topik diskusi kita pada siang dan sampai sore hari ini. Monggo waktu dan room-nya kami persilakan, Bang. Iya, kalau dari saya yang paling penting adalah ini adalah sebuah trust ya, sebuah kepercayaan, saling percaya yang harus dilakukan, yang diberikan antara Panglima TNI sebagai Panglima TNI, kemudian sebagai TNI, kemudian sebagai rakyat Indonesia. Nah, ini yang kemudian trust ini yang harus diperkuat satu sama lain. Nah, kalau persoalan tadi terkait dengan persoalan dinamika nasional, dinamika kawasan, internasional, dan lain sebagainya, karena sudah sudah disahkan bahwa kemarin di Komisi 1 kemudian sudah dilantik. Ini menjadi kepercayaan besar bagi Panglima TNI dari rakyat Indonesia. Begitu juga ketika Panglima TNI memberikan slogan TNI adalah kita, adalah sebuah kepercayaan besar bagi TNI dan terhadap rakyat Indonesia, supaya kita sama-sama menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Itu yang saya kira sebuah kepercayaan itu yang kita sama-sama tidak ada lagi bahasa militer sipil, kemudian tidak ada lagi bahasa eksklusivitas, kemudian tidak ada lagi bahasa yang satu sangat hanya untuk pada lingkungan atau kelompok tertentu atau seperti apa. Nah, dengan pembuktian diplomasi yang dilakukan Panglima TNI itu adalah sebuah kepercayaan, bahkan jauh sebelum ketika menjadi Panglima TNI. Dan mudah-mudahan ini ke depannya kita bersama-sama berharap Indonesia menjadi macan Asia lagi gitu. Itu saja mungkin dari saya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadam Al-Jihad atas kesempatannya untuk diskusi bersama kita pada sore hari ini, perkesempatan ini. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
beberapa hal yang tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber, penting untuk kita berikan catatan penting yang bisa menjadi tanggung jawab bersama kita, bagaimana kita melihat sinergisitas antara TNI dengan rakyat, tadi yang disampaikan oleh Bang Sadam Al-Jihad, bahwa jangan sampai ada eksklusivitas, ada superioritas, ada dikotomi antara TNI dengan rakyat, sehingga menimbulkan pertikaian-pertikaian. Karena dalam beberapa kesempatan terakhir, dalam beberapa waktu terakhir, TNI menunjukkan sebagai institusi yang begitu prestisius dalam hasil survei sebagai lembaga yang tertinggi hasil kepercayaan publiknya, yaitu hanya TNI. Baik, selanjutnya saya persilakan ke Bang Fandi untuk memberikan closing statement-nya. Kepada Bang Fandi, waktu dan room-nya kami persilakan, Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya mungkin ketika melihat TNI adalah kita, saya teringat tulisan dari Gus Dur, Islamku, Islam Anda, dan Islam kita, kan seperti itu. Jadi menganggap bahwa entitas-entitas itu melebur menjadi satu identitas murni. Nah, jadi identitas aku, kamu, dan dia itu sudah tidak ada, menjadi kamu, kita, dan dia itu menjadi kita, kan seperti itu. Nah, harapannya itu menjadi komitmen bersama, dan kemudian kita coba kawal bersama, sehingga itu benar-benar terjadi. Dan sekali lagi hal itu untuk menciptakan ya Indonesia yang sesuai dengan harapan para founding fathers kita, seperti itu. Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. Tanpa itu otomatis ya itu nonsens. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Fandi Ahmad atas closing statement-nya. Ya, karena ada yang mengklik fitur raise hand dari Pak Dr. Haji Usman. Ini pertanyaan atau bentuknya seperti apa, Pak? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena waktu sudah selesai, terima kasih kami ucapkan atas kesediaan wabil khusus para narasumber yang berkesempatan hadir diskusi bersama kita pada kesempatan ini. Luar biasa, begitu banyak elaborasi, eksplorasi ilmu yang dipaparkan oleh para narasumber, dan tentu itu menjadi pengetahuan tambahan wawasan buat kita, bagaimana kita melihat aktualisasi TNI adalah kita, begitu juga bagaimana sinergisitas antara TNI dengan rakyat, mulai dari perspektif yang lingkupnya internasional tadi sampai pada nasional, dan kemudian dilengkapi juga dengan bagaimana sinergisitas antara pemerintah daerah atau rakyat di daerah dengan TNI dalam perspektif yang lebih lokal tadi. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tidak perlu menyimpulkan beberapa catatan penting yang sudah dipaparkan oleh para narasumber, karena saya pikir Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang menyimak diskusi ini tentu sudah memiliki cara pandang tersendiri bagaimana kita melihat TNI adalah kita sebagai slogan dan sebagai visi yang tentu ini menjadi harapan bersama buat kita semua. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang tidak berkesempatan untuk mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir, bisa mengikuti rekaman videonya di YouTube Nur Institute dan di Instagram Nur Institute. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Master of Ceremony. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah selesai kami lalui. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat hal-hal
atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Jargon kita adalah Nur Institute bersama membangun bangsa. Saya tutup acara pada sore hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.